Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan membahas materi di pertemuan 11 tentang sistem database. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi di perkuliahan sistem penunjang keputusan. Di materi sebelumnya sudah dibahas tentang pengembangan sistem penunjang keputusan. Intinya salah satu yang harus kita persiapkan untuk mengembangkan sistem penunjang keputusan adalah datanya mau disimpan di mana, bentuk datanya seperti apa, agar nanti data-data yang tersimpan di dalam aplikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, untuk fokus materi pertemuan ini ada 3 fokus materi yang nantinya akan saya bahas, mulai dari sistem database, konsep dari database itu seperti apa, data seperti apa, dan yang lain-lainnya. Berikutnya nanti saya lanjut ke konsep IR diagram. Konsep IR diagram berikutnya perancangan dari IR diagram agar nanti data-data yang nantinya akan kita simpan dalam aplikasi yang nantinya akan kita buat sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah sistem database. Kalau berbicara tentang database berarti penyimpanan data. Penyimpanan data yang nantinya akan kita simpan nanti akan kita buat seperti apa. Informasi merupakan modal dasar dan faktor yang sangat menentukan organisasi dalam mencapai tujuan. Konsep dari database berarti ada informasi yang nantinya akan kita sajikan, yang ingin kita sajikan. Tentunya informasi di sini nanti akan tersaji setelah data-data yang sudah ada kita input ke dalam database. Informasi merupakan kumpulan data yang dikelompokkan dan diproses dengan cara tertentu, sehingga dapat dijadikan bahan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi agar terbentuk yang namanya informasi, yang perlu kita lakukan adalah input data yang ada, sehingga nanti informasinya akan terbentuk seperti apa, sesuai dengan yang sudah kita desain sebelumnya. Data umumnya tersebar dan tersimpan di berbagai bagian dalam organisasi. Contoh di departemen A, di departemen B, di departemen C, ataupun di departemen yang lainnya. Agar data tersebut dapat diintegrasikan menjadi informasi yang berarti, data harus disusun dengan menggunakan model tertentu dan disimpan dengan menggunakan bentuk format yang mudah diakses dan mudah dibaca. Ini yang melatar belakangi kenapa data yang akan kita input harus kita rancang terlebih dahulu, terutama untuk sistem database-nya atau untuk penyimpanannya. Model ini disebut dengan manajemen database. Jadi tujuan dari manajemen database di sini agar nanti data tersebut bisa diintegrasikan dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang berarti. Tujuannya untuk apa? Untuk proses pengambilan keputusan tentunya. Oke, kalau berbicara tentang konsep dari basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubung, yang diorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Oke, ini tujuan dari basis data. Kenapa ada yang namanya basis data? Agar nanti kalau seumpamanya data-data yang kita butuhkan, data-datanya kita butuhkan dengan cepat contohnya data tersebut bisa kita ambil dengan cepat. Sehingga tidak menyulitkan orang lain yang nantinya akan membutuhkan data tersebut. Oke, sebenarnya sebelum ada yang namanya basis data, ada yang namanya konsep penyimpanan dengan menggunakan manajemen file sih sebenarnya. Sistem basis data adalah suatu sistem yang menyusun dan mengelola record. Intinya yang ada di basis data adalah nyusun data. Data di sini nanti akan terbentuk dalam bentuk record atau baris menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional. Data operasional di sini merupakan data-data yang biasa diolah atau dilakukan oleh user yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga nanti akan bisa digunakan kembali kalau memang data-datanya dibutuhkan oleh orang lain atau user yang lainnya. Tentunya yang harus dilakukan adalah datanya harus diinput atau direkam. Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang basis data, sebelum ada yang namanya basis data, ada yang namanya arsip sih sebenarnya. Sistem arsip di sini sebenarnya hampir sama sih sebenarnya dengan database. Tujuannya sih sama, cuman bedanya media penyimpanan. Contoh yang paling simpel di sistem arsip ada istilah map. Ada map,
map 1, map 2, dan map 3. Selanjutnya map di sini nanti akan disimpan di lemari arsip. Kenapa dibuat yang namanya sistem pengarsipan? Agar nanti kalau seumpamanya file ataupun data ataupun contohnya print out data yang kita butuhkan contohnya lebih cepat pada waktu kita cari. Ini sebenarnya tujuan dari sistem arsip. Contoh map pertama contohnya digunakan untuk file keluar contohnya. Selanjutnya map kedua untuk file masuk. Selanjutnya map ketiga untuk surat perjanjian. Map pertama contohnya ditaruh di lemari arsip yang pertama. Map ketiga contohnya ditaruh di lemari arsip yang paling bawah. Map kedua contohnya ditaruh di lemari arsip yang nomor 2. Sehingga nanti pada waktu kita cari, yang akan kita cari apa? Sesuai dengan dokumennya, sesuai dengan mapnya. Apakah map apakah map dokumen keluar atau contohnya dokumen masuk atau contohnya map perjanjian. Jadi tidak harus mengubek-ubek 3 map ini contohnya. Ini kalau berbicara tentang sistem arsip. Oke, tujuannya sih sama, agar nanti surat ataupun printout yang kita butuhkan lebih cepat dokumen-dokumen yang ada lebih cepat pada waktu kita butuhkan. Contohnya disimpan di lemari arsip. Ini sama halnya dengan basis data sih sebenarnya. Kalau seumpamanya map bentuknya adalah printout atau hard copy selanjutnya nanti akan disimpan contohnya di lemari arsip, bentuknya adalah hard copy. Tapi kalau yang basis data bentuknya adalah soft copy. Nanti data-data akan dibuat dalam bentuk file. Selanjutnya file-file tersebut nanti akan disimpan di database. Jadi hierarkinya yang pertama kali kita buat kalau semuanya kita membuat yang namanya basis data adalah kita buat yang namanya basis datanya atau database-nya. Baru selanjutnya kita buat filenya. File A, file B, file C, contohnya dan seterusnya. Nah, file-file di sinilah yang nantinya akan disimpan di dalam database. Tujuannya sih sama antara basis data dan sistem arsip. Tujuannya untuk mempercepat proses pencarian pada waktu dibutuhkan. Oke, perbedaan antara arsip dan basis data tentunya ada perbedaan. Basis data dan lemari arsip sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuannya untuk penyimpanan. Tujuannya untuk penyimpanan dan agar nanti pada waktu dibutuhkan lebih cepat pada waktu dicari contohnya. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau contohnya arsip. Dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Jadi tujuan utamanya ini nih, agar nanti lebih mudah dan lebih cepat kalau dibandingkan dengan sebelum kita arsip atau sebelum ada yang namanya basis data. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Kalau contohnya menggunakan arsip, ya berarti medianya kita menggunakan kertas, menggunakan bindek atau bantek. Selanjutnya kita simpan di lemari. Tapi kalau berbicara tentang basis data, dia bentuknya adalah soft copy. Bentuknya adalah soft copy yang nantinya akan disimpan di dalam komputer, di dalam hard disk yang kita miliki. Oke, tujuan basis data ada kecepatan dan kemudahan tentunya. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Kalau seperti sistem arsip, meskipun kecil, tapi tetap aja dia akan memakan space. Beda halnya dengan basis data. Meskipun contohnya dia mempunyai space, tapi sebenarnya tidak terlihat di fisiknya, memang tidak terlihat. Nanti baru kelihatan pada waktu kita buka di aplikasinya. Keakuratan, agar nanti data-data yang ada lebih akurat. Selanjutnya ketersediaan. Apabila dibutuhkan nanti akan tersedia gitu. Kelengkapan. Selanjutnya keamanan. Ini tujuan dari basis data. Tentunya ada yang namanya security-nya. Ini yang sangat dibutuhkan. Kebersamaan pemakai atau yang biasa disebut dengan sharing. Jadi database-nya cuma satu yang nantinya akan digunakan oleh beberapa user sekaligus. Oke, kalau berbicara tentang hierarki basis data, ini mulai dari database yang level paling tinggi, selanjutnya ada yang di bawahnya ada yang namanya file. Berikutnya di bawah ada yang namanya record, selanjutnya ada yang namanya field, di bawahnya lagi ada yang namanya byte, selanjutnya ada yang namanya bit. Ini kalau dilihat dari hierarki dari basis data. Jadi kalau kita implementasikan di sistem basis data atau software DBMS, tentunya yang harus kita buat pertama kali adalah nama database-nya. Baru selanjutnya setelah kita buat nama database-nya, kita buat yang namanya file atau table. Setelah kita buat filenya, baru kita buat yang namanya field-nya. Selanjutnya setelah terbentuk database dan file, berikut field-nya, baru kita isi dengan record-nya.
Oke, hierarki data harus disusun secara teratur agar pengolahannya dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Ini tujuannya kenapa harus kita definisikan lebih awal. Pengorganisasian data dapat dibagi dalam 6 tingkatan seperti yang tadi digambar. Yang pertama ada yang namanya bit. Suatu sistem angka biner yang terdiri dari 2 macam nilai saja yaitu 0 dan 1. Pada prinsipnya, sistem komputer hanya mengenal sistem bilangan biner itu sendiri. Selanjutnya byte bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Byte merupakan kumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit. Oke, berikutnya di atasnya lagi adalah yang namanya field atau yang biasa disebut dengan kolom. Atribut, unit terkecil yang disebut dengan data. Field merupakan kumpulan byte yang mempunyai makna. Contoh, Johnny yang merupakan field nama. Jadi field ibaratkan kumpulan karakter yang membentuk suatu kata. Selanjutnya record atau yang biasa disebut dengan baris. Kumpulan item yang secara logik saling berhubungan. Setiap record dapat dikenali oleh sesuatu yang mengenalinya yaitu field kunci. Biasanya di record tersebut nanti ada yang namanya primary key-nya. Berikutnya contoh seperti ini. Ada atribut nama, kursus dan grade. Sehingga dari record tersebut nanti akan kelihatan inti atau makna dari data tersebut. Berikutnya yang kelima ada yang namanya file atau yang biasa disebut dengan tabel. Kumpulan record yang sejenis yang secara logik berhubungan. Pembuatan dan pemeliharaan file adalah faktor yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen yang memakai komputer. Terakhir, contoh seperti ini. Ada tabel, contohnya tabel A, contohnya yang isi atributnya nama, kursus, dan grade. Berikut isinya atau yang biasa recordnya, contohnya ada 3 record. Terakhir ada yang namanya database, merupakan kumpulan file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada operasi-operasi sistem informasi manajemen. Ini kalau berbicara tentang hierarki data. Semua database umumnya berisi elemen-elemen data yang disusun ke dalam file-file yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer, dalam hal ini adalah hard disk, dengan software untuk melakukan manipulasi data untuk kegunaan tertentu. Jadi ada software yang kita gunakan untuk pembuatan database. Bisa kita gunakan yang berbayar atau kita bisa menggunakan yang free. Contoh seperti yang free, kita bisa menggunakan MySQL contohnya, atau contohnya kita menggunakan Firebird, ataupun contohnya yang lain-lainnya. Bisa juga kita bisa menggunakan yang berbayar. Contohnya seperti Oracle, atau contohnya kalau di Windows ada yang namanya SQL Server, ataupun yang lain-lainnya. Ada Microsoft Access dan yang lain-lainnya. Ini contoh software yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, kurang lebih seperti ini hierarki dari database. Ada istilah data yang perlu kita definisikan lebih awal sebelum nanti kita merancang yang namanya database. Data itu apa? Data itu merupakan fakta atau teks atau hasil pengukuran atau gambar atau suara dan video yang bernilai informasi. Ini yang nantinya akan dilakukan oleh sistem analis. Jadi sistem analis sebelum nanti mereka merancang yang namanya sistem database, yang mereka harus lihat terlebih dahulu adalah jenis data. Jenis data yang nantinya akan mereka simpan di database. Tidak membawa arti pada prinsipnya kalau berbicara tentang data. Merupakan kumpulan dari fakta tentang suatu kejadian. Suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi. Inilah yang disebut dengan data. Data di sini merupakan materi penting dalam pembentukan informasi. Oke, contoh ada teks, ada grafik, ada gambar, ada suara, ada atau kode contohnya ataupun yang lain-lainnya. Berikutnya, setelah ada data, tentunya data-data di sini setelah data di-input, yang diinginkan oleh pengguna muncul yang namanya informasi. Informasi itu apa? Data yang telah diproses sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Itulah yang disebut dengan data. Informasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan memahami permasalahan atau situasi yang ada. Yang diinginkan oleh top management tentunya salah satunya informasi ini. Informasi ini diperoleh dari data yang sudah diproses atau data yang sudah diolah. Bisa contohnya nanti bentuknya adalah grafik ataupun contohnya bentuknya bagan ataupun yang lain-lainnya. Atau bentuknya adalah tabel nantinya. Oke, selanjutnya kalau bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya ini, pengetahuan. Pengetahuan merupakan gabungan dari suatu pengalaman atau nilai atau informasi konseptual dan pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasi. Ini kalau berbicara tentang pengetahuan. Bisa contohnya berupa solusi pemecahan suatu masalah, atau contohnya petunjuk suatu pekerjaan, dan bisa ditingkatkan nilainya. Oke, contoh kalau berbicara tentang data, selanjutnya diolah
nanti akan menghasilkan informasi. Selanjutnya dianalisa lagi akan menghasilkan pengetahuan. Contoh data kehadiran pegawai, contohnya seperti yang ada di depan ini. Data kehadiran pegawai di 1 hari contohnya. Contoh seperti ini, ada tanggal 2 bulan 12 2004. Yang dilihat adalah kalau seperti di attendance atau sistem kehadiran pegawai adalah jam datang dan pulang. Anggaplah jam kerjanya jam 8, pulang kerjanya jam 16.00. Biasanya akan terlihat, minimal terlihat, contohnya di sini, terlihat bentuk data atau bentuk dari data yang biasa dilakukan oleh pegawai itu sendiri, datang dan pulangnya. Selanjutnya setelah data ini dikumpulkan dalam kurun waktu 1 bulan, dibuat yang namanya rekapitulasi. Setelah direkap, nanti akan muncul yang namanya informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Yang dilihat adalah masuknya berapa kali, alfanya berapa kali, cutunya berapa kali, sakitnya berapa kali, dan telatnya berapa kali. Ini contohnya. Atau contohnya pulang lebih awalnya berapa kali contohnya. Oke, dari sini apakah cukup contohnya? Sebenarnya kalau untuk pengolahan sistem informasi penggajian dari 2 data ini sebenarnya cukup. Tapi kalau seumpamanya ingin dilakukan analisa lagi, kita bisa buat contohnya data ini contohnya kita buat untuk analisa selanjutnya contohnya. Kita buat untuk analisa selanjutnya contohnya informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai contohnya. Dari 2 data ini, data kehadiran pegawai dan informasi akumulasi kehadiran pegawai, kita olah lagi untuk menghasilkan pengetahuan. Yang kita lihat apa contohnya? Contoh seperti ini. Informasi kondisi kehadiran mingguan pegawai. Dari 5 hari kerja, hari apa yang paling bermasalah? Contohnya seperti ini. Yang dilihat adalah yang paling bermasalah, terlambat, pulang cepat, izin, alfa, atau contohnya pulang cepat. Biasanya ada 4 ini, terlambat, pulang cepat, izin, atau alfa. Dari 5 hari kerja ini, hari apa aja yang bermasalah? Oke, setelah ada informasi seperti ini dari data, selanjutnya kita olah menghasilkan informasi, kita olah lagi contohnya menghasilkan pengetahuan, baru selanjutnya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang kita peroleh contohnya? Data yang kita peroleh adalah pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang atau jam pulang kerja. Pengetahuan tentang bagaimana teknik meningkatkan kehadiran pegawai. Kalau sudah terjadi seperti tadi, apakah akan didiamkan saja? Tentunya kan tidak. Tentunya akan muncul yang namanya kebijakan yang nantinya bisa dilakukan oleh top management. Oke, contoh setelah data diperoleh, setelah data diinput akan menghasilkan informasi, selanjutnya akan menghasilkan pengetahuan. Baru selanjutnya muncul yang namanya kebijakan karena melihat data-data yang tadi, melihat informasi dan pengetahuan yang tadi. Oke, kebijakan penataan jam kerja contohnya untuk karyawan khusus untuk hari Senin dan hari Jumat. Kenapa? Karena 2 hari ini yang paling bermasalah. Contoh peraturan jam kerja yang tadinya masuk jam 8 pulangnya jam 4 akan dirubah contohnya karena yang paling bermasalah adalah 2 hari Senin dan hari Jumat. Hari Senin yang paling banyak telatnya dimulai contohnya jam 10. Selanjutnya hari Jumat diakhiri jam 14.00. Kenapa? Karena yang paling banyak di hari Jumat adalah pulang cepatnya. Oke, sisa jam kerja dikompensasi ke hari yang lainnya agar sama-sama saling menguntungkan. Senin contohnya pulang setelah maghrib, terus jalanan di Jakarta macet total di sore hari. Intinya bayar hutang 2 jam yang tadi kekurangannya di hari Senin. Selanjutnya Rabu dan Kamis bayar hutang setengah jam di pagi hari dan setengah jam di sore hari. Bayar kekurangan jam yang ada di hari Sabtu, yang ada di hari Jumat. Jadi untuk hari Rabu dan Kamis masuknya bukan jam 8 tapi masuknya jam 7.30 dan keluarnya bukan jam 16.00 tapi jam 16.30. Ini contohnya. Intinya data itu sangat penting gitu. Makanya perlu kita rancang sedemikian rupa agar nanti data-data yang ada menghasilkan informasi dan pengetahuan yang nantinya akan sangat berguna untuk top manajemen itu sendiri. Oke, selanjutnya saya masuk ke sumber data. Dalam hal ini merupakan perancangan yang perlu kita lakukan untuk membuat yang namanya basis data. Dalam hal ini adalah perancangannya kita menggunakan IR diagram. Salah satu model yang banyak digunakan yaitu IR diagram. Intinya sumber data terdiri dari ada entity, ada atribut, ada nilai data, dan elemen data kunci. Oke, entity nanti bisa disimbolkan dengan persegi 4 seperti ini. Entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Contoh, nama orang, tempat, benda, peristiwa, atau konsep yang mengandung suatu informasi. Contoh, di lingkungan rumah sakit yang termasuk nanti entity adalah pasien, dokter, dan kamar rawat contohnya. Sedangkan di lingkungan perguruan tinggi yang termasuk entity adalah mahasiswa, dosen, ataupun mata kuliah.
Berikutnya ada yang namanya relationship. Simbolnya belah ketupat seperti ini. Hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Ada dua entity, entity satu dan entity dua. Relationship-nya seperti apa? Contoh mahasiswa mengambil mata kuliah. Berikutnya ada yang namanya atribut. Atribut disimbolkan dengan elips seperti ini. Setiap entity mempunyai beberapa atribut yang mencirikan entity tersebut. Seperti rumah dapat dicirikan dengan warna, ukuran, umur, dan lingkungan. Atau contohnya pasien rumah sakit dapat dijelaskan dengan atribut seperti nama, alamat, dan nomor identitas, dan yang lain-lainnya. Berikutnya ada yang namanya nilai data. Nilai data adalah data aktual atau informasi yang terkandung pada setiap elemen data. Elemen data pada pasien contohnya dapat berisi contohnya John, contohnya Catherine, atau contohnya Boyke. Ini kalau berbicara tentang nilai data. Nilai-nilai yang diberikan pada suatu elemen dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif ataupun deskriptif, tergantung pada bagaimana elemen data tersebut dijelaskan pada suatu entity. Oke, contoh seperti ini nih. Jadi ada istilah atribut atau elemen data, selanjutnya ada nilainya. Nilainya disebut dengan isinya. Entitasnya apa, selanjutnya atributnya apa, dan nilainya apa. Ini yang paling banyak dibutuhkan oleh sistem analis. Makanya biasanya pada waktu sistem analis melakukan analisa sistem berjalan, yang mereka butuhkan adalah dokumen masukan dan dokumen keluaran. Isi datanya seperti apa untuk melihat nanti model data yang nantinya akan mereka gunakan. Selanjutnya ada yang namanya derajat relationship. Ada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Derajat relationship, jumlah entitas yang saling berhubungan dalam suatu relationship. Ada 3 jenisnya. Ya, ada 3 jenis derajat relationship. Yang pertama ada unary, contohnya seperti ini, cuman jarang yang model ini. Yang paling banyak biasanya yang nomor 2 ini. 2 entitas yang nantinya akan direlasikan. Contoh seperti ini, entitas dosen dengan mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah contohnya. Atau contohnya bisa menggunakan yang model seperti ini. Dosen mengajar mata kuliah dan dosen mengajar tentunya di beberapa ruangan contohnya. Selanjutnya ada yang namanya kardinalitas relationship. Kardinalitas relationship, sejumlah kemungkinan entitas A berpartisipasi dengan entitas B dalam satu relationship. Atau yang biasa disebut dengan cardinality ratio. Biasanya nanti notasinya one to one, atau contohnya seperti ini, satu pegawai memimpin satu kantor cabang. Atau contohnya satu ke banyak, atau one to many. Satu dosen mengajar beberapa mata kuliah, atau contohnya banyak ke banyak, atau many to many. Banyak dosen contohnya yang mengajar banyak mata kuliah. Jadi bukan cuma satu dosen aja yang mengajar mata kuliah tersebut contohnya. Oke, contoh pembuatan entity relationship diagram yang paling simpel contohnya kalian bisa buat contohnya dengan beberapa langkah. Ada yang cukup detail sampai 10 tahapan, cuman saya ambil yang simpel aja yang 5 tahapan. Yang pertama, pada waktu kalian melakukan analisa sistem berjalan, yang perlu kita lihat adalah mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Cari entitasnya. Yang kedua, menentukan atribut key-nya dari masing-masing himpunan entitas. Atribut key-nya ada enggak dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Setelah kita tentukan entitas dan atribut key-nya, baru selanjutnya ada relasi enggak dari masing-masing entitas. Baru selanjutnya kita tentukan cardinality ratio-nya dari masing-masing entitas. Selanjutnya baru kita lengkapi himpunan relasi dengan atribut yang bukan kunci. Lanjut yang nomor 2 ini berarti. Oke, contoh studi kasusnya, suatu perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa tidak harus mengikuti suatu mata kuliah, setiap mahasiswa biasanya mengikuti beberapa mata kuliah. Satu mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen, dan seorang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Dan seorang dosen harus mengajar suatu mata kuliah. Pada entitas mahasiswa diperlukan informasi tentang NIM, selanjutnya nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jurusan. Sedangkan untuk entitas mata kuliah diperlukan informasi tentang kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Berikutnya entitas dosen yang dibutuhkan adalah kode dosen dan nama dosen. Kalau dibuat ER diagramnya seperti apa? Kalau dilihat dari tahapan atau langkah membuat ER diagram, tahapan yang pertama adalah menentukan himpunan entitas. Entitasnya dari skenario yang tadi, dari cerita yang tadi ada 3, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Langkah kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas.
Atribut key dari mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Tadi sudah dijelaskan. Atribut key-nya kurang lebih seperti ini. Mahasiswa dan NIM, mata kuliah ada kode mata kuliah, dosen, dan ada yang namanya kode dosen. Ini yang nantinya akan jadi primary key-nya. Selanjutnya kita tentukan relasinya. Relasinya kurang lebih seperti ini. Mahasiswa mengajar beberapa mata kuliah. Selanjutnya mahasiswa mempelajari beberapa mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah. Contoh kita bisa buat seperti ini dengan relasinya. Mata kuliah dengan mahasiswa akan direlasikan dengan NIM dan kode mata kuliah. Begitu juga untuk yang dosen dan mata kuliah. Yang keempat, menentukan derajat dan cardinality ratio untuk setiap himpunan relasi. Contoh, banyak mahasiswa yang mempelajari beberapa mata kuliah. Contohnya satu dosen mengajar beberapa mata kuliah. Contohnya bisa kita buat seperti ini. Baru selanjutnya tinggal kita lengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci. Jadi kita bikin oret-oretan terlebih dahulu, baru selanjutnya kita lengkapi contoh seperti yang ada di depan ini. Tadinya kan hanya satu atribut saja, atribut key-nya saja, baru selanjutnya kita tinggal lengkapi atribut-atribut selain dari atribut yang bukan kunci. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan materi pertemuan ini, di mana materi ini saya sudah bahas 3 pembahasan. Yang pertama ada pembahasan tentang sistem basis data, selanjutnya saya ngebahas tentang konsep dari IR diagram dan implementasi dari IR diagram. Oke, sekian materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.